Ya pemirsa, media sosial kadang bikin mood gak enak ya pemirsa. Seperti komentar ini nih, saya dapat dari netizen. Coba kita lihat nih. Saya buka di medsos, ada netizen namanya Anan Surya. Dia komentar, jam 19.30 nonton Sindo Prime. Hostnya Yudi Handoyo, siarannya jelek. Kesel banget ini, saya harus balas ini. Saya ketik nih, kalau nonton, nonton aja. Nggak usah komentar siaran bagus atau enggak. Kayak lu bagus aja. Tapi masa komentarnya begitu sih? Aku hapus. Masa aku komentarin gitu ya? Tapi aku kesel banget pemirsa. Kurang ajar lo ya, asal ngomong di kata mudah siaran berita. Masa aku kirim sih ini? Hapus lagi lah. Kalau dipikir-pikir kan hak dia ya, cerita suka atau tidaknya. Aku juga nggak tahu kondisi dia gimana. Kenapa aku protes ya? Aku ketik ini aja deh. Harusnya aku bijak balas komentarnya. Makasih banyak masukannya. Aku jadikan masukan sebagai bahan evaluasi ya. Bismillah. Nah ini. Harusnya kita bijak menggunakan media sosial, bijak mengetik komentar, jangan terlalu reaksional sampai menyakiti orang lain, apalagi kalau urusannya soal kesehatan. Ini berlaku untuk kita semua loh pemirsa, mau saya presenter berita, Anda mungkin ekonom, wira swasta, pengusaha, ataupun tenaga kesehatan. Ya, pemirsa, viral di media sosial, seorang pasien BPJS curhat di Threads menunggu hingga 8 jam lamanya untuk menjalani pengobatan. Di awal-awal saat curhat di-upload, sejumlah tenaga kesehatan memberikan komentar kritikan. Jadi isinya kan 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Nah ini komentar-komentar kritikan dari sejumlah tenaga kesehatan muncul menanggapi pernyataan dari pasien BPJS tadi pemirsa. Saya bacakan beberapa di antaranya ya. PP-nya kayak orang have tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cell. Ada lagi yang komentar, orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar apalagi kalau RS rujukan nasional. Lalu komentar lainnya, potong aja Kak nadinya nanti juga dapat ruangan. Waduh, ini jahat banget ya. Lalu komentar lainnya lagi, kalau full mau dipindahin kemana? Ke lantai. Nggak ada hubungannya dengan pakai BPJS dan nggak pakai BPJS yang pakai banyak. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah kosong. Aduh, kok jahat-jahat komentarnya ya. Ternyata tidak berapa lama setelah ramai komentar-komentar tadi, pasien yang menulis status tersebut meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Informasi ini disampaikan salah satu anggota keluarga yang update di komentar akun almarhum. Keluarga almarhum menyayangkan reaksi kritis yang dianggap berlebihan dari sejumlah tenaga kesehatan menghiasi lini komentar status almarhum yang sekedar berkeluh kesah terkait pelayanan rumah sakit. Nah, alhasil pemirsa, situasi ini membuat banyak netizen di luar tenaga kesehatan geram. Netizen membalas komentar-komentar kritik para tenaga kesehatan itu, salah satunya menulis komentar, gimana pertanggungjawaban kalian habis ngehujat orang yang hanya ngeluh nunggu 8 jam. Bahkan ada yang sampai komen potong nadi, sekarang orangnya telah meninggal dunia. Lalu komentar lain, nothing is hidden, Allah sees you. Astagfirullah, nggak takut ngetik begini, yang punya utas sudah meninggal loh. Welcome to Wall of Fame jejak digital para manusia minim empati. Ribuan netizen yang menyayangkan komentar tenaga kesehatan terhadap pasien yang kemudian meninggal dunia akhirnya viral. Beberapa tenaga kesehatan yang ikut berkomentar tadi akhirnya minta maaf di medsosnya. Kenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan
turut berduka cita kepada pemilik utas yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Tidak berhenti di komentar atau video permintaan maaf tadi, masih banyak pemirsa yang menuliskan permintaan maaf, salah satunya di akun berikut ini. Ini juga tenaga kesehatan yang berkomentar kritik kepada almarhum ya. Jadi isinya, apa yang saya tulis tidak ada hubungannya dengan tempat saya bekerja atau apapun itu, mohon maaf semuanya. Banyak diantaranya bahkan menutup akun media sosialnya. Ada juga yang meminta maaf dan mengakui dirinya minim empati dan tidak mencerminkan sumpah profesi kedokteran, alumni institusi pendidikan maupun penerima LPDP. Pemirsa, setelah hampir 3 pekan penyelidikan, Polres Siak akhirnya mengungkap penyebab kematian dokter PPDS anestesi Alex Christoloris yang ditemukan meninggal dunia di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Selain beban pendidikan, terungkap korban diduga alami tekanan psikologis akibat terjerat pinjaman online. Dari hasil autopsi dan memeriksa 14 saksi termasuk keluarga, polisi menyimpulkan tewasnya dokter PPDS anestesi Alex Christoloris akibat bunuh diri. Hasil autopsi menemukan bekas suntikan di lengan kiri korban. Korban dipastikan meninggal akibat mati lemas. Hasil laboratorium forensik menunjukkan bercak darah pada barang bukti identik dengan DNA korban. Diperkuat temuan barang bukti tas berisi perlengkapan medis dan sejumlah obat anestesi. Dari rekaman CCTV juga terlihat korban datang ke lokasi seorang diri. Polisi memastikan tidak ditemukan fakta mengarah ke pembunuhan. Selain beban pendidikan, terungkap korban diduga mengalami tekanan psikologis, persoalan finansial, utang pinjaman online dalam jumlah besar. Bahwa tidak didapati adanya peran dari pihak lain yang tersangkut atau terkait dalam terjadinya peristiwa tersebut. Yang penting bahwa ada yang menjadi himpitan ekonomi terhadap korban. Sebelumnya, polisi menemukan jenazah dokter PPDS anestesi Alex Christoloris di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak di awal Juli lalu. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Kasus dokter muda meninggal dunia terus terulang, mulai dari kasus seorang dokter muda wanita yang meninggal dunia usai jatuh di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, hingga dokter Ica yang ditemukan meninggal saat bertugas di Nusa Tenggara Timur. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita berinisial ZM. Korban jatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Korban berasal dari Makassar yang sedang menjalani program dokter magang di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti korban bisa terjatuh. Mengarah ke Kabupaten Siak, seorang dokter PPDS Universitas Riau peserta spesialis anestesi juga ditemukan meninggal dalam semak belukar. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah mengantarkan pasien rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Tak lama sebelum peristiwa itu, Dr. Adrian Rantung, peserta PPDS Universitas Samratulangi, ditemukan meninggal di kamar kosnya di Manado. Pada akhir Juni lalu, Dr. Ica ditemukan meninggal saat bertugas di Nusa Tenggara Timur. Kepergiannya memicu berbagai tanggapan, serta mendorong penelusuran atas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Bergerak mundur ke Agustus 2024, meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Universitas Diponegoro, justru menjadi awal terbongkarnya dugaan perundungan dan pemerasan di lingkungan PPDS. Perkara itu kemudian berkembang hingga penetapan sejumlah tersangka.
Meski dalam perkara berbeda, peristiwa kematian para dokter ini mengangkat kembali persoalan beratnya beban kerja, tekanan psikologis, dugaan perundungan, serta standar perlindungan kesehatan bagi tenaga medis. Tim Liputan iNews melaporkan.